Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi lintas agama bersama dengan Apologet Kristen Indonesia Edis TV bersama dengan Muslim. Di dalam diskusi ini kita akan melihat bahwa Edis TV akan menunjukkan dan menampakkan akan data-data yang diungkapkannya. Dia menunjukkan bahwa narasi-narasi yang diungkapkannya merupakan ataupun berasal dari data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Data-data apa yang sebenarnya Edis tunjukkan sehingga membuat banyak orang terkejut dan ingin tahu? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Tunjukin kalau Islam tuh bener gitu loh ya. Jangan kamu datang kemari kok diem aja. Bagi yang mau ngelapor ke polisi, saya sudah menunggu. Tolong laporin sekarang, jangan besok-besok. Ini loh saya bilang nih, Yesus berkata jangan buat dosa, Muhammad berkata sebaliknya. Nih, jika kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Ya, itu yang dikatakan oleh Muhammad. Jadi bertentangan, ya. Nah, silakan ya, ayo, silakan. Kita masih ada Gus Tamam. Oke, Gus Tamam. Iya, selamat pagi Gus Tamam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngucapin assalamualaikum, ini udah berkali-kali loh saya bilang. Ajaran Islam itu nggak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Anda malah mengucapkan salam. Yang enggak, mas. Enggak, nyalakan kamera dulu. Gus Tamam, nyalakan kamera dulu baru bicara. Silakan. Siap. Saya kirimkan Anda undangan, sudah ada di layar Anda. Ya, silakan Bang. Mas, yang enggak kameranya boleh ditenangin dulu Bang. Bang, kameranya jangan ditenangin dulu. Terus Anda jangan lihat cicak-cicak di dinding. Sebentar, kalau diskusi mata ke sini. Jangan lihat cicak-cicak di dinding, jangan. Oke, silakan. Iya, kalau diskusi jangan lihat cicak di dinding, lihat saya. Silakan. Yuk. Yang nggak boleh itu, Mas. Bagi kafir harbi, kafir musuh. Enggak seperti itu bunyi hadisnya. Seperti Indonesia. Kamu Gus jangan Tamam. hadis, kamu nggak ngerti dengan hadis. Aduh, Gus Tamam, saya tidak menambahi. Hadisnya berbunyi, jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Itu nggak bicara kafir harbi, kafir jimmy, nggak ada. Oke, kita kembali ke tema ini. Kita fokus ke tema ini. Kita fokus ke tema ini. Kamu Yahudi apa Nasrani? Saya orang Kristen. Ya, makanya kan beda. Oh gitu. Jadi boleh kalau Kristen tidak kafir. Kalau Kristen tidak kafir. Apa? Kristen kafir nggak? Ya kafir. Oke, kembali ke tema ini. Oke, sudah lupakan saja. Kita fokus ke tema yuk. Gini. Ketika kamu menjadi pengikut Muhammad. Oke. Lihat kemari dong Gus Tamam. Iya, terus. Yang diajarkan Yesus begini Gus Tamam. Kalau Yesus berkata di dalam Injil supaya jangan berbuat dosa. Oke. Iya, terus. Nah, sementara apa yang dikatakan Muhammad sebaliknya Gus Tamam. Dikatakan jika kamu tidak apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Jika kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kamu. Kamu ngambil hadis dari mana? Dari kitab apa? Aduh, dia tidak tahu. Sudah. Gadisnya kelihatan nggak di sini? Sebentar, ini kelihatan nggak hadisnya? Jadi kamu, Mas. Dibaca dulu ini hadisnya. Dengar. Dibaca dulu hadisnya ini. Baca dulu. Ya.
Jangan terguncang seperti itu umat Muhammad. Kalian tidak pergi. Wahai Hanya melawan umat kamu, Muhammad, kamu itu gak ada Muhammad artinya. berkata kepada kalian, kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian akan dimusnahkan. Nah, ayo silakan umat muslim. Hei, kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian akan dimusnahkan. Ayo, gimana? Kamu ngambil hadis dari kitab. Ini yang saya bahas ini loh di layar ini. Bisa nggak baca? Baca ayo. Ah. Coba baca sama kamu. Baik, Arabnya. saya yang bacakan. Baik, saya bacakan. Arabnya. Baik, saya bacakan. Aku berat demi zat yang jiwaku di tangannya. Ini Muhammad yang Baca ngomong. Arabnya, Mak. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2749 ya, saya bacakan. Saya turunin dulu bentar nih. Nah, di sini dikatakan apa? Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kamu dengan umat yang berbuat dosa. Allah senangnya umat yang berbuat dosa. Mengerikan saudara-saudara. Ini jelas ini. Allah akan mengganti kamu dengan umat yang berdosa. Ayo, gimana sekarang? Mau berbuat dosa? Mau berbuat dosa? Ayo. Dulu. No. Mau berbuat dosa atau tidak? Dulu saya artikan nanti Arabnya kalau kamu bisa baca Arab. Ini mulai ngeles. Berarti terjemahannya salah. Berarti terjemahannya salah. Jelas keliru. Oke, keliru. Yaudah, kamu yang terjemahkan sekarang. Ayo, silakan. Baca Arabnya. Kamu yang baca. Kamu bilang katanya salah Kamu artinya. yang baca. Kamu sok-sokan. Tahu hadis, tahu Al-Quran. Saya yang disalahin. Gus, dengar Gus Tamam. Ini yang menerjemahkan bukan saya, yang menerjemahkan orang Islam sendiri. Wah, belum tentu. Oke, ya sudah. Kalau salah terjemahannya, kamu terjemahkan. Silakan. Coba baca Arabnya dulu, kalau sampean bisa. Ya sudah, nggak usah urus alasan-alasan Arabnya. Ayo, Jadi silakan. Kamu yang katanya. Jadi mereka alasan membaca Arabnya, teman-teman, inilah muslimnya. Mereka menghindari fakta dengan berputar-putar di bahasa Arabnya. Ya sudah, kalau salah coba. Gak berputar. Ya sudah, silakan. Saya berikan kepada Gustamam untuk menjelaskan artinya. Silakan. Coba bacakan dulu Arabnya. Oke, baiklah. Karena dia mengeles, kita taruh di bawah. Oke, Gustamam. Kamu adalah dan dia adalah Gustamam itu, melainkan orang-orang yang berkelit. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa dia berkelit. Dan itulah orang-orang yang tiada mengetahui. Oke, kita taruh dia di bawah. Loh, ini Arabnya silahkan kamu cek. Apakah ini saya ada-ada, saya mengada-ngada? Tidak. Hadis ini sangat terkenal dan di sini sahih. Maksud saya begini. Apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus itu jauh berbeda. Rabbmu mengajarkan ini, ya. Kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu niscaya akan dimusnahkan kamu dan diganti dengan kaum yang berbuat dosa nih. Demi zat, ini bersumpah ini hati-hati kalau Muhammad udah bersumpah ini nggak main-main. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Ayo. Nah, kamu akan dimusnahkan. Justru kalau nggak bikin dosa akan dimusnahkan. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kami. Yang diajarkan oleh Rob kami, jangan berbuat dosa. Jangan. Ya. Supaya jangan terjadi kepadamu yang buruk, yang lebih buruk. Iya kan? Seperti itu. Nah, sedangkan Muhammad kebalikannya. Makanya, saya cuma bilang sama kamu, kenapa kamu masih nekat ngikutin Muhammad?
Sungguh kamu termasuk orang nekat yang nyata dan kamu tidak mengetahuinya. Ayo silakan ya. Senyum dulu, senyum ya. Oke, yuk kita kasih kesempatan lagi kepada Sofyan Hadi. Oke, kita kasih next Sofyan Hadi. Ya, sambil kita minum ya teman-teman ya. Kita tuangkan dulu air putih kita. Karena kalau ngomong terus ini berkhutbah ini haus, saudara-saudara ya, haus. Ya, silakan Sofyan Hadi. Halo, selamat pagi menjelang siang, Bang Sofyan Hadi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Sofyan Hadi, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirimi Anda undangan untuk menyalakan kamera, silakan diterima. Sudah nyala kameranya? Belum nyala. Silakan terima dulu. Belum. Saya sudah mengirimi Anda permintaan itu, silakan. Iya. Sudah? Ya sudah, kameranya sudah nyala. Nah, begitu dong. Iya, macam Darto helm. Selamat pagi saudaraku. Selamat pagi Bang Sofyan, Iya. Pak Sofyan. Ya Pak Sofyan, apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya itu seorang Muslim, tapi saya pengikut Yesus. Kok bisa? Kok Ya, bisa bagaimana? Iya, karena saya gini, saya itu bukan kiai, bukan ustadz, dan saya tidak ahli, tidak berdalil ya. Cuman saya pernah baca Injil gitulah. Terus? Nah, sehingga menambah kuat keimanan saya jadi pengikut Yesus. Tapi di KTP tertulis apa? Ya, Di KTP tertulis apa? Islam. Islam, tapi sudah mengikut Yesus. Oke, ya kalau Islam sudah mengikut Yesus, nggak boleh lagi ngikut-ngikut Muhammad. Nggak apa-apa di KTP Islam, nggak apa-apa karena di yaumil akhir atau di hari kiamat, ngikut Yesus nggak boleh merokok ini, Pak Sofyan. Begini. Ya, ini. Dengar begini. Saya begini? Tubuh kita ini, menurut Bible, tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Oh, dibilang jangan merokok masih saja. Oh, iya maaf. Jangan merokok gini. Artinya begini, tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang tinggal di hati kita. Supaya Tuhan yang tinggal di diri kita. Jadi jangan dikotori tubuh kita ini dengan berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Contohnya rokok, ya kan, narkotika, seperti itu. Seperti itu Pak Sofyan, ya. Jadi kalau mengikuti Yesus tuh ada tulisannya itu. Ya, kalau ikut Yesus jangan berbuat dosa. Nah, kebalikannya kalau ikut Muhammad, kalau nggak dosa malah dimusnahkan. Seperti itu. Ya, jadi saya ucapkan selamat saja kepada Pak Sofyan Hadi. Ya, silahkan kalau Anda ingin mengikuti Yesus, Muhammadnya jangan inget-inget lagi, dibuang dari hidup Anda. Yang menguasai, yang tadinya yang menguasai, yang mengendalikan, yang berdaulat bertahta di hatimu Muhammad, diganti Muhammad itu dibuang dari hatimu, buang dari yang menguasai hidupmu, pikiranmu, buang Muhammadnya, ganti dengan Yesus. Seperti itu, Pak Sofyan Hadi. Oke? Ya. Oke. Jadi gini, boleh saya bertanya ya? Oke, silakan. Ya. Kenapa saya seorang Muslim mengaku pengikut Yesus? Karena menurut kitab yang saya pelajari di Injil itu, Yesus itu apa yang dilakukan, diajarkan Yesus, yang melakukan adalah wong Islam. Nuduh malah. Iya. Ya, baik, nggak apa-apa. Ini namanya masih proses dalam perjalanan. Gini, begini Pak Sofyan Hadi. Kalau yang mengajarkan ajaran Yesus itu adalah umat Islam, ini nampaknya kacamata Pak Sofyan Hadi terlalu gelap. Nah, harus lepas kacamata dulu. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah mengajari orang supaya pergi ke Arab nyium-nyiumin batu seperti orang Islam. Tidak, maksud saya gini, saya pernah baca di Injil kan. Nah, di Injil itu bahwa
yang melaksanakan, yang melakukan ajaran Yesus umat Islam itu salah satunya ya Yesus. Iya, Yesus makanya kan tadi saya sunat. bilang begini, kacamatanya Pak Hadi terlalu gelap. Nah, gini. Nah, kalau gini. Begini Pak Hadi. Begini Pak Hadi ya, begini. Iya. Apa yang diajarkan Yesus diklaim oleh kalian, oleh Pak Hadi juga, ya masih dalam proses ya, dilakukan oleh umat Islam. Jawabannya itu fitnah yang nyata. Kenapa? Contoh, apa yang dilakukan oleh umat Muslim? Saya kasih contoh nih. Ini yang dilakukan oleh umat Islam. Saya kasih contohnya. Nah ini, cium-cium batu ke Arab. Nah ini. Nah bagaimana mungkin Anda mengklaim bahwasanya ini ajaran Yesus? Nggak ada. Ini cium-cium batu ini ajaran orang Quraisy yang sudah melakukannya bahkan sebelum Muhammad lahir. Nah, jadi Pak Hadi tolong jangan termakan kabar hoax, jangan termakan kabar dusta. Kalau Anda ingin mengikuti Yesus, baca Injil. Jangan baca tulisannya Jakar turun. Tidak. Ini kan saya baca di Injil ya, bahwa Apa Yesus yang dalam Injil? Yesus disunat. Ternyata yang sunat adalah orang Islam. Terus Yesus menyembah Tuhan. Allah. Sebentar, Nah, satu-satu yang dulu. menyembah Allah itu adalah Islam. Satu-satu dulu ya. Anda mengatakan Yesus disunat. Betul, di dalam Injil itu Yesus disunat. Sekarang di dalam Al-Qur'an mana orang Islam disuruh disunat? Ya. Di Quran mana orang Islam itu disuruh sunat? Itu saya baca itu di kitab saudara, sebenarnya di kitab Injil terbitan tahun 70-an. Nah, itu mengatakan bahwa ya, begini loh, begini Pak Sofyan, begini Pak Sofyan. Begini, kalau Anda baca Injil itu dibaca seluruhnya. Jangan cuma Yesus disunat doang, dibaca seluruhnya. Sunat itu apa? Kapan disunatkannya? Oke, begini. Yesus disunat pada umur berapa hari? Umur 8 hari. Umur 8 hari. Umat Muslim disunat umur berapa hari? Nah, umat Islam tergantung, terserah. Kan? Sudah ketahuan tiru-tiru tapi salah. Nah, umat Islam tidak ada disunat 8 hari. Umat Islam sunat 12 tahun, 15 tahun. Makanya saya bilang sunatnya Islam itu kagak tahu dari mana asal usulnya. Di Quran juga kagak ada. Ya, tetapi gini, kalau Yesus memang disunat tahun umur 8 hari, kenapa orang Kristen tidak sunat? Baik, saya jelaskan, saya jawab begini. Karena orang Kristen itu tidak termasuk keturunan Abraham. Karena yang perlu disunat itu adalah orang-orang yang lahir dari keturunan Abraham. Sedangkan orang Kristen, mereka contoh, mereka turunan Indonesia, turunan Jepang, turunan Amerika, turunan Eropa, bukan keturunan Abraham. Nah, orang Arab pun bukan keturunan Abraham. Sama. Nah, sekarang begini. Tujuan sunat sebenarnya adalah perjanjian. Masuk ke dalam umat perjanjian. Nah, sekarang materainya itu sebagai tanda materai. Kalau orang berjanji itu ada materainya, ada capnya, cap bahwa perjanjian itu sah. Nah, kalau sekarang perjanjiannya bukan dengan sunat lagi, tetapi dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Begitu. Jadi umat kami sekarang yang bukan keturunan atau dari bangsa-bangsa lain, dari non keturunan Abraham, masuk ke dalam umat perjanjian itu dengan materainya yaitu darah Yesus, bukan sunat lagi. Seperti itu. Kalau gitu gini, saya jawab ya. Kalau yang bersunat harus keturunan Abraham. Nah, orang Kristen itu kan juga bukan keturunan, Yesus mengatakan bahwa Yesus itu diutus untuk Bani Israel saja. Betul. Seperti Anda kan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi nggak berhenti di situ. Tapi tidak berhenti di situ, Pak Sofyan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku. Dan ada juga umat Yesus itu dari
kandang yang lain, dari umat yang lain. Begitu. Jadi kalau baca itu Pak, jangan dibaca begini. Sebentar, gini, ini, sebentar, gini. Pak Sofyan Hadi, jangan banyak-banyak gini. Kalau baca itu harus dibaca dari A sampai terakhir. Ya, jangan dibaca di tengah-tengahnya doang. Gini, menurut saya, Pak Hadi ini sebentar, Pak Hadi ini sebetulnya dapat banyak bicara. Gini Pak Hadi, dengar saya. Ya. Gini. Silakan. Ya. Kalau Anda membaca itu jangan membaca sepotong. Ini kebiasaan orang Islam nih, makanya kayak begini kelakuannya. Jangan dibaca sepotong. Misalnya begini. Ya. Jangan makan. Udah dibaca gitu saja. Padahal tulisannya jangan makan banyak-banyak. Nah ini kalian sukanya baca di atasnya doang. Jangan makan. Oh berarti nggak makan. Padahal tulisannya jangan makan banyak-banyak. Bukan jangan makan. Nah saya sarankan begini Pak Hadi. Anda ini saya tahu. Anda ini bukan membaca Injil. Anda ini membaca sebuah artikel-artikel yang mengutip-ngutip Bible untuk membenarkan agama Islam. Dan itu sebenarnya Anda itu senang membaca informasi yang salah. Nah kalau saya tidak senang membaca informasi yang salah. Saya senang membaca informasi secara keseluruhan. Informasi yang saya baca itu dikatakan salah. Jadi saya sarankan kepada Pak Hadi, Pak Sofyan, begini. Saya sarankan kepada Anda, coba baca ya. Baca dari A sampai Z, baru kemudian ambillah kesimpulan. Jangan cuma baca dari katanya-katanya. Oke? Baik. Selamat siang, sampai ketemu kembali. Masa nggak boleh saya ini? Ya, karena Anda itu senangnya baca-baca literatur. Gini teman-teman. Anda sendiri, ya, baik Anda, baik saya, semua orang itu senangnya informasi yang benar. Nggak ada orang yang senangnya informasi yang nggak benar. Makanya ketika Anda membaca, bacalah secara keseluruhan. Gitu ya. Jangan Anda bilang, Yesus sunat, kami sunat. Dengar, di dalam hukum Taurat, sunat itu ketika berumur 8 hari. Lah orang Islam sunatnya 12 tahun. Ngadi-ngadi saja. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sunat. Berkitanlah kamu, nggak ada. Kalau ada di dalam Quran kata kitan, kata sunat, saya lompat dari Monas. Ya, tidak ada perintah sunat dalam Quran yang berbunyi wahai umat Muslim, sunatlah kalian. Nggak ada. Begitu ya. Yuk, saya dulu pernah membuat sebuah istilah teologi maling. Apa itu teologi maling? Teologi maling itu seperti ini. Saya pernah membuat satu umpama begini. Ada sekelompok orang-orang pedalaman di hutan sana, di hutan yang masih dia pergi ke mall. Ya, ini pria ini, seorang pria pedalaman masih begitu, masuk mall. Di mall dia melihat celana dalam. Nah, karena dia orang hutan, dia ambil celana dalam. Dia pakailah celana dalam itu dengan PD-nya di tepi pantai. Nah, di tepi pantai dia main. Ternyata orang-orang menertawai dia. Dia bingung, kenapa mereka menertawai saya? Ternyata yang diambil celana dalam wanita. Nah dia tidak tahu bahwa celana dalam itu ada dua jenis. Ada celana dalam khusus wanita, ada khusus pria. Nah dia ambil yang wanita, ya maklum karena orang hutan. Nah seperti itu juga sunat. Nah banyak orang ya meniru-niru tentang sunat ini. Dia nggak tahu sunat itu apa. Sunat itu dilakukan ketika diperbuat ketika berumur 8 hari. Abdul, bukan 12 tahun. Nah gitu ya. Jadi ini banyak teologi maling ini ya. Mereka itu maling ide-ide teologis, tapi ketika suruh menjelaskan mereka kalau orang Kristen atau orang Yahudi ditanya tentang sunat, mereka tahu. Ya,
Apa sunat itu, kenapa, bagaimana, mengapa, tujuannya apa, mereka tahu. Tapi kalau orang maling sunat, dia bahkan nggak tahu kenapa dia sunat. Nah itu tadi, saya buat teologi maling tadi. Nah seperti itu ya. Nah itu, yuk silakan ya. Bagi teman-teman yang mau naik ya, bawa ilmu, ayo kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik yang followersnya besar ini ya. Kita kasih naik ada Sofyan Hadi. Ini Sofyan Hadi tadi sudah saya tanyakan ini. Oh, Ibnu Kalam. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, silakan Pak Ibnu Kalam. Tema kita kali ini, betapa bertentangannya ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Di mana apa yang Tuhan Yesus ajarkan, jangan berbuat dosa. Ini bertentangan dengan ajaran Muhammad. Muhammad mengatakan yang sebaliknya Pak Kalam. Jika kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan, kata Muhammad. Ya, silakan Pak Kalam. Kenapa ini Pak Kalam kok masih nekat juga ngikutin Muhammad kalau begini Pak Kalam? Silakan. Dan bukan hanya itu, misalnya kalau di dalam Al-Quran kami mengutus setan, terus kalau di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengusir setan. Iya. Ya. Kalau di dalam Al-Quran Allah mengutus setan. Ya. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru Yesus mengusir setan. Masih ada lagi Pak Kalam? Masih ada lagi Pak Kalam? Yesus mengusir setan, Muhammad kena sihir, betul? Iya, beda jauh Pak. Banyak. Ya, terkait dengan hadis itu ada yang melatar belakangi. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi itu dia mau ibadah saja terus. Maka jawabannya seperti itu. Sebenarnya tidak perlu dilakukan karena itu kan nasihat saja. Maksudnya gimana Pak Kalam? Saya jadi bingung dengan Pak Kalam. Latar belakang hadis tersebut apa Pak Kalam? Iya, ada sahabat-sahabat Nabi ingin puasa saja terus, ingin ibadah saja terus, ada yang ingin salat terus, begitu. Baik, saya akan bacakan satu ayat di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Pak Kalam tahu? Kayaknya agak lupa lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tahu? Ya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ya, mengabdi. Kecuali untuk beribadah. Nah, bagaimana mungkin ada sahabat Muhammad yang hanya ingin beribadah tapi Muhammad melarangnya? Kenapa Muhammad malah justru berantem dengan Allah ini? Maksud saya ingin beribadah terus. Justru Allah itu pengen gini Pak Kalam. Dasar atau tujuan fungsi diciptakannya jin dan manusia tiada lain ila liya'budun, kecuali untuk beribadah. Adakah manusia diciptakan selain daripada untuk beribadah? Ya, tidak. Kalau di Al-Quran seperti itu. Beda kalau di saya kasih contoh. Begini Pak Kalam, saya kasih contoh. Saya ciptakan kopi ini tiada lain kecuali untuk diminum. Berarti nggak ada fungsi kopi ini selain untuk diminum, betul? Ya. Artinya kopi ini bukan buat nyiram tanaman, bukan untuk dianggur-anggurin, tetapi untuk diminum. Tidak ada fungsinya selain daripada untuk diminum. Nah, manusia menurut Allah di dalam surat Az-Zariyat nomor 56, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, menurut Pak Kalam tadi, latar belakang hadis ini ada sahabat yang ingin ibadah terus. Tapi sama Muhammad, kalau kamu nggak bikin dosa, kamu dimusnahkan. Dia kayak ingin bertapa seperti itu. Ini bertentangan sekali dengan Allah, dengan Muhammad bertentangan ini Pak Kalam. Silakan Pak Kalam. Oh iya, ini bertentangan Pak Kalam.
Kenapa? Karena di dalam hadis ini dikatakan bahwa jikalau saya bacakan nih, saya paling putarkan dulu kamera saya biar sebenarnya tidak saya sudah paham maksudnya itu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, ya kan? Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu, dimusnahkan Pak. Berarti Allah senangnya umat yang berdosa atau yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa. Duh, ini yang berdosa. Duh, ini Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti dengan umat yang berbuat dosa. Ya. Berarti Allah senangnya umat yang berdosa, betul? Karena kalau nggak berdosa dimusnahkan, sedangkan yang berdosa diampuninya. Ya. Coba Pak Kalam, coba buka Quran surat Az-Zumar. Orang beristighfar. Coba buka Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53 coba. Tidak saya ingat kalau niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Ya, kecuali syirik. Oh, itu bertentangan lagi, beda lagi ayatnya. Di satu sisi Allah bilang dosa-dosa semua akan diampuni kecuali syirik, betul? Ya, betul. Tetapi di ayat lain dosa-dosa semuanya diampuni termasuk syirik. Iya, bertentangan. Ya. Satu sisi Allah bilang dosa-dosa semuanya diampuni. Satu sisi bilang kecuali syirik. Beri juga kesempatan saya bicara. Silakan Pak Kalam, silakan. Ya, itu hadis dan ayat berkarakter. Tidak semua hadis dan ayat Al-Quran itu ditujukan kepada publik. Tidak semua. Jadi hadis yang seperti itu yang di belakang Anda itu ditujukan kepada orang-orang yang hanya ingin ibadah saja terus tidak mau lagi bekerja. Makanya nasihatnya seperti itu. Loh, justru tujuan Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Gimana sih Pak Kalam ini? Ya karakternya orang Arab berbeda-beda. Pak Kalam, gini loh. Sama dengan musik. Gini Pak Kalam, ketika Allah ingin menciptakan manusia, satu-satunya tujuannya apa? Ya, illa liya'budullah. Untuk beribadah. Nah, ketika orang tersebut beribadah, berarti tercapai nggak tujuan penciptaan itu? Goalnya? Belum tentu. Masih ada hambatan berat. Belum tentu. Kalau dia ibadah karena mau dipuji orang malah langsung dilemparkan ke neraka. Ya, kita tidak berbicara motivasi beribadah. Gini Pak Kalam, artinya ketika seseorang dia beribadah terus, artinya sesuai dengan goal, sesuai dengan tujuan, fungsi dia diciptakan. Artinya seharusnya Allah senang karena tujuan Allah menciptakan manusia tiada lain tiada bukan hanyalah untuk beribadah. Masa ketika umatnya beribadah malah Allah nggak senang? Ini namanya saya bikinkan Anda kopi untuk diminum, tapi giliran diminum kamu tidak senang. Ini bagaimana? Tidak dilarang kalau dari Islam dilarang. Dilarang orang ibadah saja terus dilarang. Harus bekerja. Iya, jadi pengertian ibadah itu apa dulu Pak Kalam? Maka segera keluar dari masjid, begitu. Ya, begini Pak Kalam. Jadi banyak orang tidak memahami makna ibadah. Ibadah itu sebenarnya tidak sesimpel orang hanya pergi ke masjid, pergi ke gereja, bukan begitu. Ibadah itu kata dasarnya dari kata ya'budu, a'bud, penghambaan diri. Penghambaan diri. Iya. Jadi ibadah itu bukan cuman di gereja atau di masjid doang. Betul. Ibadah itu dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Hidupnya menghambakan diri untuk menghambakan diri kepada apa yang diibadahinya. Nah, betul. Nah, makanya Pak Kalam, apa yang diajarkan oleh Allah supaya umat muslim beribadah dari pagi ke pagi lagi,
berbeda dengan apa yang Pak Kalam inginkan. Harus ada berhentinya. Ini gimana? Harus bikin dosa, nggak boleh. Begitu. Oke, begitu Ya, Pak Kalam ya. sudah, Jadi gini Pak Kalam, Ya, saya karena sebenarnya banyak gini. yang mau naik, Saya karena ingin banyak yang mau naik. Tapi yang jelas hadis itu begitu latar belakangnya, karena orang dilarang ibadah terus. ya, gini Pak Kalam. Sebenarnya kalau kita telusur punya telusur, sebenarnya Pak Kalam, ya, saya itu lebih mempercayai bahwa hadis-hadis seperti ini itu karang-karangannya para ulama. Gitu loh. Iya, saya lebih percaya begitu. Karena di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an diajarkan apa? Untuk beribadah. Ya, sambungannya hadis itu yang di belakangmu itu adalah Allah senang kepada orang-orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Nah, masalahnya kalau orang berbuat dosa, tidak berbuat dosa malah akan dimusnahkan. Duh, iya. Iya, setelah berbuat dosa harus istighfar. Nah, Allah senang lagi. Iya, jadi makanya begini Pak Kalam. Jadi sebenarnya kalau Anda membaca Injil, orang Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Ya, betul Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang terdahulu, kepada Taurat, kepada Injil, kan gitu. Tapi yang dilakukan orang Islam itu malah kebalikannya. Malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Qur'an. Contohnya ini. Dan ada lebih parah lagi, ada lebih parah. Ada lebih parah lagi. Apa itu? Sementara salat dia kafir. Iya, artinya banyak umat muslim malah justru beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Qur'an. Tidak, dia sementara salat untuk sekarang ini langsung kafir. Apa itu? Karena kalau di dalam Al-Quran itu, kalau kamu salat jangan mengeraskan suara. Orang-orang sekarang banyak salat mengeraskan suara, kan langsung kafir. Betul. Iya, Kan makanya ada saya juga bilang. hadisnya itu. Betul. Ada hadisnya. Di dalam Al-Quran jelas, janganlah kamu mengeraskan suaramu. Betul. Ada orang mengaku beriman, tetapi beberapa saat kemudian dia kafir lagi. Jadi beriman di waktu pagi, setelah siang malah kafir. Ya, itulah yang terjadi, Pak Kalam. Ya. Oke, Pak Kalam ya, kita lanjutkan kembali ya kepada Ya, oke, muslim-muslim yang lain. Oke, terima kasih Pak Kalam sudah Ya, mampir. terima kasih juga. Saya doakan semoga Anda cepat-cepat meninggalkan Muhammad dan datang kepada Yesus, Pak Kalam ya. Iya, amin, amin, amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Kalam, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Iya, teman-teman ya, banyak memang ya saudara-saudara kita dari muslim yang ya memang dia itu sudah ya begitulah ya. Sudah mau pindah begitu dari ajaran Muhammad mau pindah kepada Yesus, tapi memang ya berat, memang berat. Butuh proses ya, kita enggak ini. Karena memang tidak tidak semudah kan membalik telapak tangan. Contoh misalnya Anda sudah pacaran begitu ya dengan seseorang pria atau seorang wanita, ya kan? Kemudian udah pacaran bertahun-tahun, tidak mungkin lah Anda melupakannya dalam 3 hari. Pasti itu butuh yang namanya proses seperti itu ya. Sabar saja ya gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Teman-teman, mari teman-teman support ya, dukung pendirian Rumah Apologet yang sering saya iklankan teman-teman. Jadi teman-teman pentingnya karena apa teman-teman? Ini yang terjadi ya. Saya punya gambar bagus. Kemarin gambarnya sudah hilang tapi saya sudah ketemu lagi. Nah ini. Wah, ini dia nih. Nah, inilah teman-teman ya. Nih, ini gambar yang sangat cetar membahas. Islam bahas Kristen dikawal polisi. Contohnya siapa? Contohnya Zakir Naik. Nah, ini ya, biar wajah saya kelihatan nih. Kalau ini tolong rekam dan disebar. Teman-teman ambil HP, nyalakan rekaman layarnya, upload di VT kalian masing-masing, upload di TikTok kalian masing-masing. Ya, supaya tahu ini, ya. Mabes Polri, tolong ini Anda dengar, Mabes Polri. Dengar. Kalau Islam bahas Kristen dikawal polisi. Contohnya siapa? Contohnya Zakir Naik. Ketika ada ulama Islam di hadapan 40.000 orang, diberikan fasilitas Stadion Patriot Bekasi.
untuk membahas agama orang lain, membahas agama Kristen, dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Tapi kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, dijemput oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Yang jemput bajunya kayak begini lagi. Yang jemput bajunya kayak begini. Dikeluarin ya kan, macam nggak pernah digosok. Kayak saya, kayak baju saya. Tapi kalau yang yang awal lihat nih, bintang-bintang, melati-melati. Nah itu teman-teman. Itulah yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh. Memang seperti itu teman-teman, keadaannya begitu. Makanya teman-teman ya, akibat dari keadilan sosial ini teman-teman, saya tinggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya. Supaya saya bisa bersuara. Teman-teman. Nah teman-teman ya, mari teman-teman support pendirian Rumah Apologet. Karena kita harus memiliki tempat Rumah Apologet itu teman-teman. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, yang ingin mensupport saya teman-teman, bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet di sini. Untuk kolektor Rumah Apologet ya saya inikan di sini teman-teman. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mampir ke beranda saya atau bisa langsung support saya lewat sini. Nah, bagi teman-teman yang di US, teman-teman bisa support juga melalui Zelle ya. Ada di profil saya. Mampir saja ke profil saya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ya itulah teman-teman ya. Itulah keadaannya ya, kita mau gimana teman-teman. Seperti itu keadaannya. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman sekalian ya, ini sebuah reaksi yang saya lihat begitu ya. Bagaimana ketika umat muslim, ketika mereka membahas agama orang lain, luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Polisi datang mengawalnya teman-teman, diberikan kawalan. Bagaimana Zakir Naik ini ya, ketika dia mengatakan Yesus itu seorang muslim, katanya, itu namanya dakwah. Iya, dakwah. Dan orang Islam, kalau teman-teman nonton videonya itu, ya, bagaimana Zakir Naik yang di hadapan 40.000 orang di Stadion Patriot Bekasi, tahun kejadian 2017. Ya. Ketika dia bilang bahwa Jesus is Muslim, orang Islam teriak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dakwah yang nyata, teman-teman. Tapi kalau ada orang Islam, orang Kristen nanggapi, Allahu Akbarnya beda lagi. Jemput polisi. Tolong direkam, teman-teman. Rekam bila perlu, masukin TV. Ya, kita harus bersuara ini. Ya, dan konon katanya besok mau datang lagi Zakir Naik. Disambut lagi nanti. Tapi kalau orang Kristen nanti ngundang semacam ustadznya atau ulamanya untuk membahas agama Islam, orang Islam akan lomba-lomba pakai baju daster. Iya. Pasti orang Islam akan lomba-lomba pakai baju daster dan mereka akan kumpul di Monas. Itu yang terjadi. Ya. Jadi ketika ada orang Islam bahas agama Kristen, pasti dikawal oleh polisi, dibilang itu namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen yang bahas agama Islam, selesai. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, makanya di sini kita merespon. Ini saya respon. Ini adalah respon saya terhadap orang-orang Islam yang membahas iman saya, ya, yang mengait-ngaitkan Tuhan saya, yang mengait-ngaitkan Yesus kami dengan agama Islam. Saya respon bahwa nggak mungkin Pak Ustadz, nggak mungkin Pak Zakir Naik, karena ajarannya beda jauh. Gimana nggak beda jauh? Yesus mengajarkan jangan buat dosa. Muhammad ngajarin sebaliknya. Kata Muhammad apa? Kalau kamu nggak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Bagaimana mungkin kamu bilang Yesus Muslim?
Itu namanya kamu nekat yang nyata, namun kamu tiada mengetahui. Ya, ayo silakan, yuk yang Muslim. Saya undang kalian untuk diskusi. Oke, kita kasih naik ada Rimba Hemi 78. Oke, Rimba Hemi 78. Tolong direkam itu ya. Kasih tahu sama Mabes Polri. Langsung, Pak, ini bilang Pak, katanya kalau Kristen Islam bahas Kristen dikawal sama kepolisian negara Republik Indonesia. Betul. Tolong laporkan ke Mabes Polri sekarang. Ormas Islam langsung bergerak ke Mabes Polri dong. Kasih tahu itu. Oh, kalian ini cuma nonton saja. Ya, silakan. Apa sih Bang, kok merepet aja Bang ya di sini? Nah, tidak menyimak. Menyimak belum dari tadi Bang? Menyimak juga, cuman kok merepet aja kan gitu. Merepetnya bagaimana? Ya maksudnya gini, kalau memang diskusinya secara baik-baik, secara ilmu kan gitu kan, mungkin nggak pala dijemput sama polisi Bang Edi. Diskusinya baik-baik pakai ilmu, itu perspektif siapa Bang? Ya perspektif kita ya, kita bukan itu perspektifnya umat Islam. Contoh Bang gini Bang ya, aku kasih tahu nih Bang. Kalau orang Islam, contohnya Zakir Naik membahas agama Kristen, itu namanya dakwah, betul? Betul. Dalam perspektifnya umat Muslim. Tapi kalau orang Kristen sebaliknya bahas agama Islam, namanya penistaan agama. Iya, tapi terkadang itu Bang Edi, terjadinya seperti itu. Kadang-kadang yang terlalu terbawa emosional. Jadi seolah membenarkan sepihak gitu, baik di Kristen kan gitu kan, baik narasi dari Muslim, yang Kristennya tidak menerima, maka terjadilah narasi yang mengarah ke penistaan gitu. Bang, makanya itu gue bilang Bang, ini perspektif itu menista atau enggak itu ditentukan oleh orang Islam. Itu namanya enggak adil Bang. Masa orang Islam yang menentukan? Itu sama kayak begini, kami mengundang jin dan manusia, bahkan tanpa panggil penolong-penolongmu untuk membuat surat semisal Al-Quran. Yang menilai siapa Bang? Ya orang Islam. Kalau orang Islam yang menilai Bang, tidak akan ada yang sanggup bikin ayat semisal Al-Quran, karena jurinya orang Islam. Saya kasih contoh Bang, saya bikin teh, saya bilang sama seluruh manusia, hei manusia-manusia, panggil penolong-penolongmu. Kalau ada yang mampu bikin teh seenak yang saya bikin, nggak ada yang bakal mampu Bang, orang jurinya saya. Sama kayak orang Islam, membuat tantangan, suruh membuat surat yang semisal Quran, tapi jurinya orang Islam. Nah sama kayak gini Bang, orang menista atau enggak, itu nggak boleh orang Islam jadi jurinya. Kalau orang Islam jadi jurinya, ya kalau orang Kristen bahas Islam namanya menista. Kalau orang Islam bahas Kristen namanya dakwah, jurinya orang Islam. Gimana? Iya, tapi kan Bang, kadang-kadang berdiskusi itu kan menggiring narasi-narasi yang sifatnya kan menjebak, kan gitu. Arti menjebaknya tadi kan gitu kan, membuat opening yang di latar belakangnya nggak jelas gitu. Contoh, coba kasih Abang contoh yang menurut Abang apa yang saya narasikan merupakan penghujatan atau penistaan, coba. Ya seperti itu kan. Misalnya. Itu kan ada rujukan, ada rujukan dari hadis-hadis yang lain seperti yang Abang tuliskan di belakang itu kan gitu kan. Ya jujur saya juga kurang memahami. Saya cuman secara logika gitu. Oke, coba yang kutulis ini Bang. Di sini apa yang Yesus ajarkan? Jangan berbuat dosa. Nah, sedangkan yang Muhammad katakan, jika kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Ini fitnah atau tidak? Ya, itu kan hadis-hadis itu kan ada beberapa macam gitu Bang. Ada yang sohi, ada yang nggak sohi. Bang, hadis ini sohi Bang. Ada di dalam Sohi Bukhari.
Tapi kan ada bang rujuk-rujukan dari hadis yang lain gitu. Nah makanya Jadi, saya undang itulah, bang, disinilah adilnya saya. Saya undang Abdul Somad, saya undang Adi Hidayat, sampai sekarang belum nongol batang hidungnya. Tapi kalau mereka bahas Bible di masjid, luar biasa. Abdul Somad bahas Bible di masjid. Ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Nabi Muhammad. Tapi gini bang, yang bikin saya kesel itu, kenapa sih dia kalau bahas itu kok nggak diundang orang Kristennya? Sedangkan kalau saya justru sebaliknya bang, saya nggak mau bahas Islam kalau orang Islamnya nggak hadir. Saya mau orang Islamnya hadir dan dia melakukan tabayun. Kita tabayun, cross check nih, bener nggak? Nah ini Adi Hidayat bahas Bible di masjid, orang Kristennya kagak diundang. Gitu bang. Ya mungkin gini kan itu kan, mereka itu kan untuk menghindari perdebatan yang takutnya menimbulkan emosional dari beberapa oknum kan gitu. Coba kalau diundang secara resmi, di forum-forum tertentu gitu, mungkin beliau juga bisa menghadiri kan gitu bang. Iya, intinya beginilah bang, intinya begini. Pertama, kita ini, selama saya buka siaran ini, itu tidak ada yang tidak berdalil, tidak ada yang tidak berdasar. Bahkan begini, semua ya, baik yang komen, baik yang buka komal seperti ini, jangan Anda pernah memfitnah. Apa di dalam ajaran agama Kristen? Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh. Di dalam kekristenan nggak boleh bang, bersaksi dusta, bohong, nebar-nebarin hoax nggak boleh. Nah yang saya katakan bang, dari mulai saya buka channel di TikTok ini, semuanya tidak ada yang tidak berdasar. Betul, saya kan selalu mengikuti ya Bang Edis gitu kan. Memang saya akui Bang Edis itu setiap kali ngomong berdalilkan ada dalil gitu ya. Tapi ujung-ujungnya Bang Edis ini mengarahkan yang seolah-olah yang menjerumuskan yang karena mereka itu nggak paham gitu. Jadi ini nggak pahamnya gimana ajar... coba lah abang lah yang jelaskan lah. Coba di mana ini yang salahnya coba. Iya, abang kan selalu membuat dalil gitu kan. Sementara yang abang ajak omong itu kan mereka itu nggak memahami semuanya. Ya contohnya seperti saya gitu kan. Iya, kalau abang sudah tidak memahami, kenapa abang nekat datang kemari? Ya enggak, itu saya cuman ini aja bang, tertarik aja sama abang kan itu kan. Abang itu kan orangnya pintar satu, yang kedua kan itu kan. Yang kedua abang itu pandai ngomong gitu loh. Oke lah. Jadi begini ya bang ya. Jadi saya mengundang yang muslim-muslim yang memiliki pengetahuan bang. Supaya apa? Supaya tidak terkesan bahwa posisi Islam itu lemah gitu loh. Supaya tidak terkesan bahwa ada imbangan nih, ada jawaban nih dari muslim begitu. Nah kalau yang datang yang tidak tahu, ya kan saya terkesan seolah-olah banyak yang inbox saya. Karena apa kamu beraninya sama Islam-Islam yang awam katanya. Yang naik itu ya itu yang saya naikkan. Gimana? Iya sih betul lah bang bilang kan itu kan. Cuma kan apa salahnya gitu kalau kita sekali-sekali berdiskusi secara logika gitu. Kan ya ini logis kan, bang. Apa yang diinginkan Yesus? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Sedangkan yang dikatakan Muhammad, justru kalau kamu nggak bikin dosa, kamu akan dimusnahkan. Digantikan dengan kaum yang berbuat dosa. Artinya ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus bertolak belakang. Betul kan bang? Nah ya, kalau bertolak belakang kesimpulannya, mustahil Yesus seorang muslim. Kan gitu. Jadi saya hanya meluruskan saja kok bang, nggak jauh. Karena ustadz kalian seperti Zakir Naik bilang Yesus seorang muslim. Saya bilang nggak mungkin. Kalau Yesus seorang muslim pasti ajarannya sama dengan Muhammad. Yesus pasti mengajarkan, wahai umat manusia, diwajibkan atas kalian berbuat dosa supaya kalian tidak dimusnahkan. Ya tapi yang diajarkan Yesus kebalikannya. Jangan berbuat dosa. Tuh, beda tapi jauh. Kan kalau ya tapi kan namanya manusia pasti kan ada berbuat dosa gitu. Justru Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa.
Tapi kan satu mustahil bang, namanya manusia punya hawa nafsu, nggak mungkin kan berbuat Bang, dosa perintah seperti itu bukan Apa itu? perintah itu bukan mustahil atau enggak. Contoh, saya kasih contoh. Di muka bumi ini mustahil nggak tidak ada orang mencuri? Ya pasti ada. Pasti ada. Nah, karena pasti ada, masa dibilang kalian harus mencuri? Kan enggak, tetap saja ditulis jangan mencuri. Pasal Undang-Undang KUHP pasal 362, barang siapa dengan cara melawan hukum mengambil menguasai barang milik orang lain diancam dengan pidana paling lama 5 tahun pencurian. Masa gara-gara mustahil orang tidak mencuri maka hapuskan pasal pencurian? Ya nggak boleh lah, gimana? Tetap Tapi kan saja gini, dibilang jangan mencuri. Masalah orang tetap mencuri, pokoknya jangan mencuri. Kan gitu. Iya, dulu kan pernah kejadian kan gitu kan. Nabi Sulaiman itu memohon untuk menangkap para jin agar tidak berbuat dosa manusia kan gitu kan. Jadi setelah ditangkapnya semua, gak ada manusia berbuat dosa, bumi ini hampa gitu. Nah, Jadi justru makanya saya bilang kesimpulannya agama Islam itu adalah sebuah agama yang dimana Allahnya menginginkan manusia berbuat dosa, betul? Iya, lagi katanya. Biar ada timbal baliknya. Biar ada hiburan. Biar ada timbal baliknya, timbangan itu ada yang naik, ada yang start, ada yang imbang, ada yang turun gitu. Oke lah. Jadi intinya cuma itu kok Bang yang mau ku sampaikan. Jadi Abang, jadi menurut ajaran agama Islam, jangan sesekali Anda tidak berbuat dosa, Bang. Jangan. Wajib hukumnya Anda berbuat dosa, betul? Ya, memang iya namanya. Nah, kan senang dia. Berbuat dosa. Itu memang fakta. Oke. Tapi kan ada hari tapi kan dibuka kan untuk tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Gini, aja, Bang. Gitu. Ada hadis yang mengatakan, ada hadis yang mendukung itu. Suatu ketika Muhammad pernah berkata, ya, jikalau kalian mati dengan tidak menyekutukan Allah, niscaya kalian masuk surga. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, sekalipun berzina, sekalipun mencuri, sekalipun berzina. Muhammad mengatakan iya. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Betul? Betul. Lalu apa esensi tidak menyekutukan Allah itu, Bang? Ya esensi menyekutukan Allah itu ya kita tetap beribadah dan meninggalkan larangannya kan itu kan. Loh, justru mencuri itu meninggalkan larangan atau malah berbuat yang dilarang? Ya berbuat yang dilarang. Nah, justru katanya tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa berzina asal tidak menyekutukan Allah. Iya, tapi kan Allah kan maha mengampuni kan itu kan. Iya, itulah Bang. Ini biar Abang dengar ya. Nih, bagaimana apa kata Ustadz Abdul Somad, Bang? Bahkan hanya sekedar perkataan loh, Bang. Kola dikatakan, Bang, ya. Ya. Nih, dikatakan ya. Inilah ajaibnya sebuah perkataan di dalam agama Islam. Jadi yang penting perkataan, bukan perbuatan atau hati nih. Nih. Man qala la ilaha illallah. Man qala itu man itu artinya siapa. Qala itu berucap. Berucap. Siapa yang berucap? Ya, saya ulangi lagi Bang ya. Saya ulangi lagi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Ya tuh, bayangkan. Memang Iya, makanya aku bilang Bang, tidak penting sebenarnya apa yang Anda lakukan, yang penting apa yang Anda ucapkan, betul? Yang penting terucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul? Tak peduli walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri, betul? Indahnya agama Islam. Prosesnya jalannya tuh ada Bang Edis.
kita nggak bisa ambil kesimpulan begitu aja. Betul kan itu kan. Memang Nabi itu menjanjikan barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya muslim, maka dia akan kelak dijamin masuk surga. Iya, kan, makanya bang, iya, bang, betul. Bang, contoh ya, kenapa banyak pejabat-pejabat korupsi? Yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul? Betul, tapi kan Nah, hari itu nisab lagu itu dia. kan ada. Hari nisab, hari pertanggungjawaban itu ada. Satu contoh logikanya begini, kita mencuri, kan gitu kan? Nah, terus kita ketangkap dan dibawa ke kantor polisi. Itulah arti nisab. Pertanggungjawabannya apa yang dia perbuat. Bang, kalau dimasukkan ke neraka namanya bukan masuk surga. Benar. Itu ada bang namanya api penghapusan dosa. Jadi Gimana ayat? Ini ngarang-ngarang saja. Bang, di dalam Al-Quran disebut mereka kekal di dalamnya, di dalam jahanam. Kekal. Kok bisa ada api penyucian? Oke lah bang, gini bang. Abang tadi sudah bilang, begini bang Rimba. Bang Rimba tadi sudah bilang bahwasanya abang itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran. Saya ingatkan nih, saya baik nih. Saya mengingatkan Muslim akan ayat-ayat Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran dikatakan? Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang kamu ucapkan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Iya betul. Iya, jadi abang jangan mengucapkan sesuatu yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Oke? Tapi mau gimana? Muhammad pun bahkan nggak mematuhi ayat itu, bang. Pernah suatu kali, ini Al-Kisah. Ada sebuah kisah Muhammad itu lewat di sebuah perkebunan kurma di Madinah. Lalu Muhammad melihat para petani-petani kurma itu mereka menggabungkan benang sari dan putik. Mereka gabungkan itu. Bunga-bunga kalau udah merekah, mereka kan menempel-nempelkannya itu benang sari dan putik. Supaya benang sari dan putik itu bertemu, supaya buah kurma itu banyak. Lalu Muhammad melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan para petani kurma itu. Apa kata Muhammad? Apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Sesungguhnya jika mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Karena Nabi yang berbicara, ini Rasulullah yang berbicara. Yang ayat Al-Quran berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Maka para petani kurma itu mendengar, ya Rasulullah, kami akan lakukan sesuai dengan apa yang katakan. Ternyata setelah dilakukannya, malah mereka gagal panen. Ketika Muhammad datang lagi ke sana, mereka dapati bahwa pohon kurma mereka tumbuh dalam keadaan rusak, tidak berbuah. Lalu Muhammad berkata, apa yang terjadi kepada kurma kalian? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan begini dan begitu, maka kami lakukan. Lalu apa kata Muhammad? Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengerti urusan duniamu. Loh. Kenapa kemarin malah ngomong begitu? Kan mereka malah kena prank. Padahal di dalam Al-Quran, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuannya. Nah, Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Coba. Namanya coba-coba, syukur-syukur dikabuli Tuhan. Coba-coba. Berat abang kita ya. Coba-coba katanya. Aduh. Ya, oke lah bang, kita undang muslim yang lain ya bang ya. Oke. Terima kasih Bang Edis. Makasih bang. Terima kasih Bang Rimba. Ya itulah teman-teman ya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan video diskusi lintas agama ini dari awal hingga akhir, dan kiranya teman-teman mendapatkan masukan, mendapatkan pengertian, pengetahuan, wawasan yang baru dari apa yang sudah didengarkan. Satu hal teman-teman yang ingin saya tambahkan adalah bahwa jika Tuhan yang kita sembah, kita percayai, kita teladani adalah Tuhan yang benar,
maka Dia akan mengajarkan bagaimana kita harus hidup kudus, hidup benar, dan hidup berkenan kepada Dia. Oleh karena Dia, Tuhan yang menyelamatkan dan memanggil kita adalah kudus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena itu teman-teman, marilah kita terus mengikuti Tuhan kita dan meneladani Dia agar hidup kita mempermuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati.